Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiva Salsabila dengan NIM 2108627, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi filsafat olahraga, yaitu konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia dengan dosen pengampu atau pembimbing yaitu Dr. Andes Darwan MKes. Nah, jiwa berasal dari bahasa an-nafs dalam kitab lisan Al-Arab. Nah, di mana Ibnu Mansur menjelaskan bahwa kata an-nafs dalam bahasa Arab digunakan dalam dua pengertian, yaitu nafs dalam pengertian nyawa dan nafs yang mengandung makna keseluruhan dari seluruh dan hakikatnya menunjukkan kepada diri sendiri. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nafs atau nafsu dipahami sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Padahal dalam Al-Quran, nafs tidak selalu berkonotasi buruk. Sedangkan menurut ensiklopedia Al-Quran, dikatakan bahwa kata nafs yang berbentuk pluralnya anfus dan nufus diartikan jiwa atau soul, pribadi atau person, diri atau self atau selfhood, hidup atau life, hati atau heart, dan pikiran atau mind. Dan menurut istilah, kata jiwa dapat merujuk pada beberapa pandangan ulama atau filsuf muslim, terutama Al-Kandi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, yang umumnya sepakat mendefinisikan bahwa jiwa adalah kesempurnaan akal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Nah, sedangkan Ibnu Hams memberikan definisi yang sedikit berbeda, di mana menurutnya jiwa bukanlah substansi, tapi ia adalah non-fiksi yang mempersepsikan semua hal. Namun, Ibnu Sina kurang setuju dengan pendapatnya tersebut, tetapi tidak membantahnya, di mana Ibnu Sina mengatakan bahwa jiwa adalah substansi rohani yang memancarkan kepada raga dan menghidupkannya, lalu menjadikannya alat untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu, sehingga keduanya bisa menyempurnakan diri dan mengenal Tuhannya. Nah, pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa terdapat pada dua bagian ilmu, yaitu ilmu fisika yang membicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia, di mana Ibnu Sina mengatakan bahwa sifat seseorang tergantung pada jiwa dari ketiganya yang berpengaruh pada dirinya, di mana jika jiwa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berkuasa pada manusia, maka orang itu dapat menyerupai hewan atau binatang. Tetapi jika manusia yang mempunyai pengaruh atas dirinya, maka orang itu dekat menyerupai malaikat dan dekat dengan kesempurnaan. Yang kedua yaitu ilmu metafisika. Nah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu wujud jiwa. Dalam membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengemukakan 4 dalil, yaitu dalil dalam kejiwaan, konsep aku dan kesatuan fenomenal fisiologi, dalil konstitusi atau al-istimrat, dan dalil manusia terbang atau manusia melayang di udara. Yang kedua yaitu hakikat jiwa. Jika didefinisikan sebagai jalur rohani, maka yang mana definisi ini mengisyaratkan bahwa jiwa merupakan rohani dan tidak tersusun dan dari materi-materi sebagaimana jasad. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa jiwa adalah wujud rohani atau imaterial yang berada di dalam tubuh dan tidak berada dalam atau tidak langsung mengendalikan tubuh yang disebut akal. Nah, hubungan jiwa dan kemudian yang ketiga yaitu hubungan jiwa dan raga atau jasad. Nah, Ibnu Sina juga menekankan bahwa ada erat hubungannya antara jiwa dan raga. Nah, binasanya jasad tidak membuat binasanya jiwa. Nah, keduanya juga saling berpengaruh atau saling membantu, di mana jasad adalah tempat bagi jiwa. Maka keberadaan jasad merupakan syarat mutlak terciptanya jiwa, atau jiwa tidak akan tercipta tanpa adanya jasad yang akan ditempatinya. Kemudian yaitu konsep tubuh manusia. Nah, tubuh manusia terdiri atas dua cairan. Yang pertama yaitu cairan eksternal seperti ion natrium, klorida, bikarbonat, atau dan bahan makan. Nah, yang kedua yaitu cairan intraseluler seperti ion kalium, magnesium, dan fosfat. Nah, tubuh manusia sendiri memiliki komponen. Yang pertama yaitu air, senyawa organik yang terbagi menjadi dua yaitu senyawa organik struktural dan senyawa organik non-struktural atau senyawa cadangan dalam tubuh, dan yang ketiga yaitu sel yang merupakan satuan terkecil yang hanya dapat dilihat dengan bantuan alat mikroskop yang berbentuk panjang dan ada pula yang berbentuk pendek, di mana sel ini terbagi menjadi dua yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Nah, kemudian struktur dari sel ini sendiri terbagi menjadi tiga, ada dinding sel, protoplasma, dan inti sel. Nah, yang keempat yaitu jaringan.
merupakan kumpulan sel yang sejenis berbentuk sama dan biasanya memiliki fungsi yang sama pula. Terbagi menjadi 4, ada jaringan epitel, pengikat, otot, dan syaraf. Dan yang terakhir yaitu sistem organ, merupakan kerjasama antar organ yang membentuk sistem organ sehingga kehidupan organisme dapat berlangsung. Terbagi menjadi sistem pencernaan, saraf, sirkulasi, respirasi, ekskresi, endokrin, reproduksi, dan muskuloskeletal. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.